Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tikawati dengan NIM C1N022088 Fakultas Pertanian Prodi Ilmu Kelautan semester 1 kelas B. Materi yang akan saya jabarkan adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Berikut beberapa poin penting yang akan saya bahas, antara lain sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang ketiga, alasan dipeluknya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang keempat, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Materi yang pertama yang akan saya jabarkan adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua, isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN, bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus seperti rasa. Materi yang kedua yang akan saya jabarkan yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis, yaitu yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Kemudian materi yang ketiga yang akan saya jabarkan adalah alasan dipeluknya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima risiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius.
Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan oleh sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme. Solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis. Musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting dan seterusnya. Kemudian di materi yang terakhir atau yang keempat, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme sebagai manusia perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya pengembangan sistem perekonomian Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mubiarto pada 1980-an menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem perekonomian yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produksi teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Kesimpulan dari materi ini adalah pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Mencegah warga agar tidak terjerumus pada nilai-nilai tertentu yang bisa menghilangkan kepribadian bangsa, semisal westernisasi yang berkembang pesat di Indonesia, budaya barat yang masuk, perubahan sikap dan perilaku beberapa warga sehingga meninggalkan budaya dan nilai kepribadian bangsa. Maka itu perlu Pancasila agar tidak kehilangan kepribadian bangsa. Tuntutan iptek yang dapat menghilangkan eksistensi makhluk hidup pada masa yang akan datang. Pancasila mencegahnya agar Indonesia memiliki moral untuk ilmuwan dapat pengembangan iptek. Yang ketiga dan yang terakhir, globalisasi iptek, politik barat dapat merubah Indonesia, maka perlu Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu agar tidak hilang kepribadian bangsa Indonesia, seperti gotong royong, solidaritas, dan musyawarah. Mungkin ini saja materi yang dapat saya jabarkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.